Oke, welcome to my English video channel. Selamat datang pada video bahasa Inggris, channel video bahasa Inggris. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi tentang materi tenses bahasa Inggris. Oke, kita langsung masuk kepada materinya. Sini tenses dalam bahasa Inggris itu terdiri dari 12, namun kita sederhanakan nanti dibagi menjadi 4, dan yang 4 itu dibagi menjadi 3 bagian yang sama, sehingga bisa lebih sederhana, bisa lebih spesifik. Baiklah, tenses itu dibagi tadi menjadi 4 dulu untuk menuju ke 12. Yang pertama, nanti kita akan memahami tentang simple tense, kemudian yang kedua progressive tense, yang ketiga itu perfect tense, dan yang keempat perfect progressive. Simple itu biasa, progressive itu yang sedang berjalan, perfect itu yang sudah selesai, sudah kelar. Perfect progressive itu sudah kelar tapi sudah dimulai, sudah tapi masih jalan gitu. Nanti dalam kalimat lebih gampangnya. Nah, masing-masing ini dibagi 3. Simple dibagi menjadi present, past, dan future. Jadi nanti terdiri dari simple present tense, simple past tense, simple future tense. Kemudian progressive juga sama, terdiri dari present, past, dan future juga. Jadi nanti agak ada present progressive tense, ada past progressive tense, dan future progressive tense. Perfect juga sama, terdiri dari 3, perfect, past, dan future juga. Jadi nanti terdiri dari present perfect tense, past perfect tense, dan future perfect tense. Perfect progressive juga sama, terdiri dari present, past, dan future. Jadi nanti kita akan mempelajari present perfect progressive tense, kemudian past perfect progressive tense, dan future perfect progressive tense. Oke. Kita masuk ke yang ini dulu. Nanti untuk jelasnya langsung dalam persubbahasan. Kita masuk ke simple tense. Tadi simple tense terdiri dari 3. Yang pertama itu ada simple present tense, kemudian ada simple past tense, dan yang ketiga simple future tense. Oke, soal apa? Kalimat. Contoh kalimat untuk simple present. It rains in rainy season. Hujan kalau lagi musim hujan. Itu fakta, atau biasanya kalau musim hujan itu suka hujan, meskipun tidak setiap hari hujan. Tapi kalau pasnya, it rained yesterday. Kemarin hujan. Bukan suka hujan, tapi ini untuk menyatakan kejadian hujan yang spesifik waktunya kemarin. Kalau 2 hari yang lalu, it rained 2 days ago. Minggu yang lalu, it rained 2 weeks ago. Gitu. Kemudian bagaimana kalau untuk futures-nya? It will rain tomorrow. Besok kayaknya hujan tuh. Nah, besok akan hujan. Gitu. Bukan suka hujan, bukan menyatakan yang sudah kemudian hujan. Menyatakan yang belum terjadi, sekarang sudah dinyatakan akan terjadi. Itu yang dimaksud dengan simple future tense. Oke, kalimat yang lain untuk simple present-nya. Misalkan I go to school every day. Aku berangkat sekolah setiap hari. Jadi memang keseharian aku misalkan pergi ke sekolah. Saya kesehariannya pergi ke sekolah. Kemudian bagaimana kalau untuk past-nya, past tense-nya? I went to school yesterday. Ini bukan menyatakan setiap hari atau suka berangkat ke sekolah, tapi untuk menyatakan satu kasusnya khusus kemarin, khusus yesterday. I went, jadi perginya yang kemarin. Memang suka pergi setiap hari, tapi untuk menggarisbawahi perginya yang kemarin. I went to school yesterday. Atau bisa jadi sekarang gak sekolah, tapi kalau kemarin sekolah. Meskipun biasakan suka datang ke sekolah atau suka berangkat sekolah. Itu. Bagaimana kalau untuk future? Untuk future berarti I will go to school tomorrow. Misalkan sekarang gak sekolah atau sekarang libur, tapi kalau besok mau ke sekolah atau mau berangkat. I will go to school. Will go to school. Aku akan ke sekolah besok. Aku akan berangkat sekolah besok. Oke. Dalam contoh kalimat yang lainnya, yang pertama untuk present. Untuk simple present tense-nya. The sky is blue. Langit itu biru. Faktanya langit itu biru. Ketika nggak hujan, misalkan ketika nggak ada awan,
maka langit itu biru. Kemudian Mr. John is not my uncle. Sampai kapanpun juga Mr. John itu bukan pamanku. Jadi itu yang dimaksud dengan simple present. Kalimat yang lain contohnya dalam bentuk pertanyaan. What do you do every day? Apa yang kamu lakukan? Kamu kerjanya apa sih setiap hari? Ngapain aja setiap hari? Every day. Bukan kemarin kamu ngapain sih gitu, bukan. Nanti kamu mau ngapain, bukan. Tapi ini apa yang kamu lakukan setiap hari? Ini pertanyaannya. Kemudian kalimat yang lain, ini pertanyaan konfirmasi yang jawabannya yes atau no. Do you go to school every day? Apakah kamu pergi ke sekolah atau berangkat ke sekolah setiap hari? Nanti jawabannya ada yes atau no. Maka di sini bentuk verbnya bentuk verb 1. Di sini is itu merupakan to be verbnya. Is juga to be verbnya, ke verb 1 karena verb 2 nya dari is itu was. Ini juga was bentuk keduanya ya. Kemudian untuk do bentuk keduanya nanti did, nanti di sini ada. Untuk go bentuk keduanya when. Ini semuanya untuk simple present menggunakan bentuk 1. Nanti untuk kekecualian dan lain sebagainya ada dalam video khusus dibahas tentang present tense. Oke, untuk pastnya sebagaimana simple pastnya. My father was angry with me yesterday. Ayahku marah ke aku kemarin, atau ayah memarahiku kemarin. Sekarang mungkin udah nggak marah lagi, atau ayah tuh bukan pemarah, tapi kemarin si ayah tuh marahi aku gitu, marahin saya dimarahi si ayah kemarin gitu. Si ayah memarahiku kemarin. Ini kalimatnya my father was angry. Jadi ini yang lampau. Sekarang sudah enggak lagi. Kemudian Dian was not sad yesterday. Si Dian kemarin enggak sedih. Mungkin yang lain sedih, tapi si Dian tuh kemarin tuh enggak sedih tuh gitu. Atau misalkan sekarang sedih. Dian is not misalkan sekarang si Dian sedih. Dian is sad but Dian was not sad yesterday. Sekarang si Dian sedih. Kemarin tuh nggak sedih. Nah, seperti itu pembandingnya ya. Tapi di sini khusus untuk menyatakan past tense-nya Dian was not sad yesterday. Karena di sini bukan kata kerja, maka kata kerjanya itu diwakili oleh to be. Karena bahasa Inggris itu verb itu wajib kata kerja. Kalau dalam bahasa Indonesia ada kalimat nominal, ada kalimat verbal. Nah, perbandingannya kalau kalimat verbal itu berarti kalau dalam bahasa Inggris verb asli, kalau kalimat nominal berarti verbnya pakai to be. Bentuk kedua dari is di sini was. Oke, kalimat yang ketiga contohnya, where did you go yesterday? Kamu kemarin kemana? Pergi kemana? Jadi dalam bentuk pertanyaan. Ini kenapa kata kerjanya atau verbnya bentuk pertama? Karena sudah diganti sama did. Kan tadinya what do you? Misalkan, atau where do you go, misalkan kamu suka kemana, where do you go misalkan. Tapi di sini where did, do-nya jadi did bentuk keduanya. Maka si verbnya sudah cukup kembali ke bentuk 1 karena kata bantunya sudah mewakili bentuk kedua. Ini dalam bentuk pertanyaan, do juga menjadi did you go to school yesterday? Kamu kemarin ke sekolah apa enggak gitu? Atau apakah untuk konfirmasi, apakah kemarin kamu ke sekolah? Nah, kemarin saja. Si penanya tahu kalau orang itu yang ditanya itu suka ke sekolah. Untuk memastikan kemarin berangkat apa tidak ke sekolah. Did you go to school yesterday? Gitu. Bagaimana kalau untuk future? I will be there later. Aku kesana nanti. Nah, I will be there, akan. Aku kesana. Sekarang belum kesana, tapi aku kesana sebentar lagi gitu, seperti itu. I will not come tomorrow. Aku nggak datang tuh besok. Nah, tidak akan datang besok. Ya, jadi yang terjadinya tidak datangnya itu besok, bukan menceritakan sekarang atau sedang berjalan. Contoh kalimat yang lainnya dalam pertanyaan, what will you do tomorrow? Kamu mau ngapain besok? Nah, mau ngapain ditanyanya, tapi besok mau ngapain gitu. Itu future. Kemudian, will you join the contest tomorrow? Besok ada kontes, kamu besok mau ikut apa enggak? Maka will you. Semua bentuk future itu kata kerjanya dengan bentuk pertama. Ini to be, ini bentuk kata kerjanya ini come, kemudian ini do, semuanya bentuk pertama, join. Nah, di sini
untuk future itu dengan will ya, rumusnya. Nanti khusus untuk rumusnya ini nanti ada dalam khusus materi future. Oke, yang kedua, progresif, yang sedang berjalan. Yang sedang berjalan, baik yang sedang berjalan yang simpelnya, yang presentnya, kemudian yang berjalannya yang sudah lewat, kemudian yang berjalannya yang akan berjalan gitu, yang akan sedang berjalan. Oke, contoh kalimatnya langsung. Di sini misalkan she is cooking right now. Nah, si pembicara sedang melihat bahwa orang yang dilihatnya itu seorang perempuan sedang memasak, maka dia menyatakan she is cooking right now. Atau mungkin lagi ditelepon, lagi masak gitu, lagi telepon nanya nih yang sebelahnya, yang telepon lagi ngapain dia, she is cooking right now, dia lagi masak tuh gitu. Atau kalau melihat gambarnya sedang masak, she is cooking, sedang masak tuh di gambar, seperti itu. Kemudian bagaimana kalau past, yang sudah lewat? Kalimatnya seperti ini misalkan, she was cooking when I came. Tadi pagi aku ke sana tuh, dia lagi masak. Nah, seperti itu. Kalimat bahasa Indonesia. She was cooking, dia sedang masak when I came, ketika aku tadi datang. Sekarang nggak masak, nggak sedang memasaknya berbarengan dengan I came, ketika aku datang. Di sini kalimatnya kalimat majemuk ya. When I came, ketika aku datang, datangnya tadi pagi. Nah, dia sedang masak berbarengan dengan saya datang, dia sedang masak. Oke, untuk future-nya bagaimana? Progresif. She will be cooking when I come. Dia akan sedang masak kalau nanti aku datang, atau kalau aku datang. Kalau aku datang nanti mungkin dia lagi masak. Sekarang kita nggak tahu dia apakah sedang masak atau enggak. Atau mungkin sebenarnya sekarang belum masak dia itu. Tapi kalau aku datang nanti pasti dia sedang masak. Seperti itu untuk future progressive tense. Oke, kalimat yang lainnya di sini yang pertama dulu ya. They are having lunch. Mereka sedang makan siang. Nah, seperti tadi, mereka sedang berjalan makan siangnya. Ketika ngomong sedang makan mereka, yang dilihat oleh si pembicara. Kemudian kalau yang pasnya, they were having lunch when my father went out. Mereka sedang makan siang berbarengan dengan ayahku keluar gitu. Keluarnya tadi pagi tuh, pas ayahku keluar mereka itu sedang makan siang, begitu ya. Oke, untuk future-nya seperti apa? Untuk future-nya, they will be having lunch when my father go out. Mereka akan sedang makan siang. Jadi waktu nanti kalau ayahku keluar, mereka pasti akan sedang sarapan. Nah, nanti pasti lagi sarapan tuh ketika ayahku nanti keluar gitu, seperti itu untuk future progressive tense. Nanti oke, kita kalimat contoh-contoh yang lainnya di sebelah kanan di sini. Misalkan the children are playing in the yard. Nah, si pembicara melihat anak-anak masih lagi berjalan di halaman, maka menyatakannya they are playing in the yard. Masih terjadi, itu untuk present progressive. Kemudian misalkan the students are studying in the classroom. Para siswa sedang belajar di ruang kelas. Ketika ngomong masih berjalan tuh yang anak-anak atau siswa yang belajarnya. Mr. John is teaching English now. Nah, si pembicara berbicara ketika Mr. John sedang ngajar, maka Mr. John is teaching English now. Kemudian untuk past progresifnya, he was sleeping when I came. Dia sedang tidur. Sekarang mungkin udah nggak tidur, tapi sedang tidurnya ketika aku datang. Tadi aku datang tuh siang tuh, misalkan sekarang sore atau malam. Aku datang, dia lagi tidur. Nah, seperti itu ya. Dia sedang tidur ketika aku datang tadi gitu. Jadi untuk past progresif ini biasanya kalimat majemuk ya. Gabungan dua kalimat di sini, yang kalimat pertamanya he was sleeping, ya kalimat keduanya I came, aku datang, dia sedang tidur gitu kalau dibalik. Contoh yang lain, Tiara was studying
when her father was at home. Tiara lagi sedang belajar tuh ketika ayahnya di rumah. Mungkin waktu ayahnya nggak di rumah, dia nggak belajar. Tapi ini menyatakan yang lampau. Tadi tuh si Tiara lagi belajar, sedang belajar ketika ayahnya di rumah. Mungkin beberapa menit dari itu ayahnya keluar, si Tiara nggak belajar lagi. Seperti itu. Oke, untuk future-nya, my mother will be washing dishes when we come. Ibuku akan sedang nyuci piring ketika kita datang. Nanti kalau kita nyampe ke rumah nih, kalau kita datang ke rumah, pasti ibuku lagi nyuci piring gitu. Nyucinya belum kelihatan, tapi nanti akan kelihatan sedang nyuci. Begitu. Oke, kita lanjut. Tadi progresif. Ya oke, yang ini dulu satu kalimat lagi ya. The students will be happy when the new teacher come. The students, para siswa, will be happy. Siswa-siswa akan senang when the new teacher come. Kalau nanti guru barunya datang. Sekarang belum happy, nanti akan happy. Kenapa nggak happy? Karena nanti mungkin nggak ada melulu gurunya. Tapi ketika nanti gurunya datang, mereka akan senang. Oke, kita lanjut dengan perfect tense. Perfect tense dibagi tense menjadi 3 juga. Yang pertama itu present perfect, yang kedua past perfect juga, dan yang ketiga future perfect. Oke, contoh kalimat untuk present perfect. I have already eaten. Aku sudah makan, sudah kelar makannya. Mungkin sudah nggak kelihatan, memang sudah nggak kelihatan makan gitu. Aku sudah makan. Kemudian I had already eaten when they arrived. Nah ini aku sudah makan, makannya sudah. When they arrived, ketika mereka datang tadi itu, ketika mereka sampai, aku makannya sudah kelar, begitu kalau di Indonesia kan. I had already eaten when they arrived. Aku makannya sudah, aku sudah makan, sudah kelar makannya ketika mereka tiba. Jadi sebelum mereka tiba, aku makannya sudah kelar, begitu. Maka kalimatnya seperti itu. Oke, untuk future-nya bagaimana? I will already have eaten when they arrive. Aku nanti kelar tuh makannya kalau mereka sudah nyampe. Gitu, nanti akan kelar. Ini lagi makan nih, buruan makannya kamu. I will already have eaten when they arrive. Aku nanti kalau mereka tiba, aku sudah kelar tuh makannya. Seperti itu ya. Di sini future tandanya ada will, kemudian past tandanya di sini bentuknya bukan have lagi tapi had, present di sini have. Present tapi di sini perfect, di sini bentuk ketiga eaten, di sini juga bentuk ketiga eaten, di sini juga bentuk ketiga. Semua perfect harus dengan bentuk ketiga. Seperti itu. Semua past harus bentuk kedua. Di sini pastnya, di sini perfectnya. Pastnya had, perfectnya eaten. Di sini present bentuk pertama have, eatennya bentuk ketiga. Di sini future will bentuk ketiganya sebagai perfectnya eaten. Jadi ini will future-nya, eaten perfectnya. Pastnya ini perfectnya. Ini di verb-nya ya, diperhatikan ya. Ini verb satunya untuk presentnya dan ini untuk perfectnya. Oke, kita contoh lain untuk yang present. They have done their job well. Nah, jadi tadi kembali perfect itu ya, ada bentuk ketiga tapi ada have-nya. Have bentuk ketiga. Bentuk ketiga itu have eaten. Have verb ketiga. Have verb ketiga tapi karena past jadi berubah jadi had. Have bentuk ketiga, have eaten. Ada have sebagai bentuk dari perfect, kemudian bentuk ketiga. Ini juga bentuk pertama have-nya, kemudian done bentuk ketiga dari do. They have done their job well. Mereka sudah mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Jadi sudah selesai. Ketika ngomong sudah sedang tidak bekerja lagi. Sudah kelihatan hasilnya baik. Kalimat yang lainnya, he has gone from my life. Dia sudah pergi dari hidupku.
has gone. Gone bentuk ketiga dari go. Kemudian untuk pastnya, have menjadi had. She had done her work when I came there. Dia sudah kelar tuh kerjaannya ketika aku datang tadi. Jadi pas berbarengan dengan datang, tapi datangnya menceritakan tadi, dia sudah kelar pekerjaannya. Itu untuk past perfect tense. Perfectnya ditandai dengan has, done bentuknya, have itu sebagai perfect, tapi karena di sini past jadi had done. Ini berbarengan dengan bentuk past tense. Ini present di sini past ya, di dalam past simple past tense di sini. Jadi di sini simple past tense baru bergabung atau bisa disambungkan dengan past perfect tense. Kemudian bentuk kalimat yang lainnya, they had already eaten when Tiara was at school. Mereka sudah selesai makannya ketika Tiara masih di sekolah. Jadi si Tiara belum nyampe, makannya sudah selesai. Di sini eaten bentuk ketiganya, have eaten menjadi had karena past. They will already have done their job when we come. Dia nanti akan kelar pekerjaannya kalau kita datang, seperti itu. Jadi kalau satu-satu diterjemahkan. Jadi kalau bahasa enaknya, nanti kalau kita datang tuh, dia pasti sudah kelar tuh kerjaannya, seperti itu ya. Di sini tandanya future selalu ada will. Kemudian he will already have eaten when his father arrived. Dia pasti sudah makannya kalau ayahnya nanti sampai. Ayahnya belum sampai, mungkin makannya juga sekarang belum kelar. Atau mungkin makannya juga belum tapi nanti berbarengan dengan ketika ayahnya datang, nanti dia pasti akan sudah selesai gitu. Itu untuk perfect tense. Selanjutnya, the perfect progressive tense. Sudah selesai tapi masih jalan gitu. Dibagi tiga juga. Yang pertama present perfect progressive tense, past perfect progressive tense, dan future progressive tense. Oke, kalimatnya, contohnya. Yang pertama, she has been studying for 2 hours. Dia sudah sedang belajar selama 2 jam. Atau gampangnya dia sudah belajar selama 2 jam. Tapi sekarang masih. Jadi ketika ngomong, belajarnya sudah mulai, tapi belum selesai. Walaupun sudah 2 jam. Itu untuk present. Perfectnya bentuk ketiga been. Bentuk pertamanya kan ini is, bentuk keduanya itu was, bentuk ketiganya been. Nah, has ini bentuk dari perfect. Studying ini bentuk dari progressive ya. Past perfect progressive. She had been studying for 2 hours before my father came. Dia sudah belajar selama 2 jam tadi tuh waktu ayahnya datang. Jadi ketika ayahnya datang tuh tadi tuh dia sudah belajar, sudah mulai belajar, sudah selama belajarnya sudah 2 jam, sudah berlangsung belajarnya waktu tadi ayahnya datang. Jadi waktu ayahnya datang belum kelar belajarnya. Pasnya di sini have menjadi have. Perfectnya di sini ada been bentuk ketiga dari is tadi, was menjadi been, studying, progresifnya atau continuousnya. Kalau ini before my father came, ini yang menyertainya. Ini bentuknya yang ini past tense, simple past tense. My father came, ayahku datang tadi. Nah, berbarengan dengan ayahku datang, mereka sudah belajar selama 2 jam. Oke, untuk future-nya, she will have been studying for 2 hours by the time you arrive. Dia nanti akan sudah belajar, sudah mulai belajar, pasti sudah belajar. Kita datang udah 2 jam belajar pas itu. Kalau kamu nanti sampai. Future-nya ini ada will, perfect-nya di sini ada been bentuk ketiga dari is, was, dan ketiganya been.
Kemudian progresifnya, continuousnya di sini study jadi studying. Jadi have been studyingnya tidak berubah jadi had karena bukan past tapi jadi will. Itu. Oke, contoh yang kalimat yang lainnya, misalkan untuk present progressive tense-nya, I have been living here since 2000. Aku sudah tinggal di sini dari mulai tahun 2000. Sudah tinggal tapi belum pindah, masih di sini dari tahun 2000. He has been doing that for 2 hours. Dia sudah ngerjain itu selama 1 jam. Untuk past perfect progresifnya, I had been washing clothes for 1 hour before he came. Aku tadi sudah mulai nyuci pakaian selama 1 jam before he came, sebelum dia datang. Kemudian my mother had been cooking when I was at school. Ibuku sudah mulai masak ketika aku masih di sekolah. Kemudian he will have been making a kite when we come there. Dia akan masih sedang membuat layangan ketika aku nanti ke sana. Jadi ke sana itu pasti udah bikin tuh, membuat layangan tapi belum selesai. Kemudian contoh yang berikutnya, my mother will have been cooking when we arrive. Nanti ibuku pasti lagi masak, sudah mulai masaknya tapi belum kelar ketika kita datang, when we arrive. Oke, itu materinya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam video yang lainnya.